Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. Siang, Kak. Terima kasih ya teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk siang hari ini. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rina Askia dan rekan saya Julistia Vidi Astuti. Kami dari Bimbingan Konseling Universitas PGRI Semarang. Baik, sebelum memulai pemaparan materi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya dan kebiasaannya masing-masing dipersilahkan. Oke, selesai. Baik, selanjutnya kami ingin memaparkan materi mengenai depresi pada anak dan remaja. Sebelumnya, dari kalian ada yang tahu nggak apa sih itu depresi? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau belum tahu, Kak jelasin. Next, Kak Julis. Sepertinya belum, Kak. Sepertinya belum ya. Oke, jadi apa sih itu depresi? Depresi merupakan gangguan jiwa pada alam perasaan atau mood seperti murung, sedih, lesu, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat, merasa tidak berdaya, perasaan bersalah atau berdosa, perasaan tidak berguna, dan putus asa. Nah, selain itu, depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai oleh hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif, adanya penderitaan berat. Mood sendiri adalah saya lanjut. Mood sendiri adalah keadaan emosional internal yang meresap dari seseorang, yaitu ekspresi dari isi emosional saat itu sendiri. Next. Nah, dari depresi sendiri ada contoh gejala dan penyebab depresi, yaitu contoh gejala yang pertama ada gejala fisik seperti pola tidur yang terganggu. Nah, contohnya itu seperti seorang individu yang mengalami depresi, mungkin mereka itu kesulitan untuk tidur nyenyak di malam harinya tersebut. Nah, mereka mungkin sering terbangun di tengah malam, ataupun mereka merasa sulit untuk kembali tidur setelah terbangun tersebut. Nah, ada juga nih selain itu, mereka juga bisa mengalami tidur yang berlebihan atau bisa disebut hipersomnia, yang dimana individu tersebut tidur lebih lama dari biasanya, namun tetap merasa ketika individu tersebut bangun tuh merasa lelah. Nah, yang kedua ada gejala psikis seperti hilangnya kepercayaan diri, sensitif, merasa diri tidak ada gunanya, perasaan bersalah, dan perasaan terbebani. Nah, dari gejala psikis sendiri ini, seorang individu mengenai depresinya itu mungkin mereka merasa
tidak ada harga dirinya, tidak berharga, tidak mampu, atau tidak layak untuk hal-hal yang baik. Nah, mereka mungkin juga menyalahkan dirinya sendiri atau atas segala kesalahan yang terjadi pada dirinya. Bahkan hal yang sangat kecil pun mereka menyalahkan dirinya sendiri. Jadi, perasaan bersalah yang berlebihan itu dapat menghambat mereka untuk menjalani aktivitasnya sehari-hari dan menyebabkan gejala depresi tersebut. Lalu ada gejala sosial. Nah, baik itu lingkungan tempat tinggal ataupun di lingkungan pekerjaan maupun di sekolah. Nah, seperti seorang individu yang mengalami depresi mungkin cenderung menghindari interaksi sosial, yang dimana baik itu dengan keluarga, temannya, maupun lingkungan di sekitarnya tersebut. Mereka itu cenderung merasa tidak ingin berbicara atau melakukan aktivitas bersama orang lain di sekitarnya tersebut. Nah, hal ini bisa menyebabkan isolasi sosial yang semakin memperburuk kondisi depresi pada individu tersebut. Lalu ada penyebab depresi, yaitu yang pertama ada tekanan akademik. Nah, tekanan akademik ini sendiri adalah salah satu penyebab utama depresi pada anak-anak maupun remaja. Seperti beban tugas di sekolah yang berat, ada ekspektasi tinggi dari orang tua serta gurunya, lalu ada persaingan yang ketat dapat memicu stres yang berlebihan dan berujung pada depresi. Itu pada anak-anak dan remaja di lingkungan sekolahnya. Ada lagi seperti contohnya, seorang siswa SMP merasa sangat tertekan karena harus mengikuti les tambahan di setiap harinya itu setelah pulang sekolah. Nah, yaitu merasa kesulitan untuk menyeimbangkan waktunya antara kegiatan belajarnya, mengerjakan tugasnya, dan bersosialisasi dengan teman-temannya di lingkungannya tersebut. Nah, akibatnya ia sering merasa lelah, cemas, dan sulit tidur. Nah, itu salah satu penyebab depresi dari tekanan akademik. Yang kedua ada konflik keluarga. Nah, dari konflik keluarga dapat memberikan dampak yang sangat besar pada kesehatan mental anak-anak dan remaja. Pertentangan yang sering terjadi, perceraian orang tua atau masalah komunikasi dalam keluarga dapat menyebabkan perasaannya tidak aman, merasa dirinya tuh terisolasi dan dapat menyebabkan depresi. Nah, seperti contoh seorang remaja merasa depresi karena orang tuanya itu sering bertengkar. Nah, ia merasa bersalah atau tidak tahu nih harus berbuat apa. Ia juga merasa sulit untuk fokus pada belajarnya tersebut karena kepikiran terus dan merasa terganggu oleh masalah keluarganya tersebut. Nah, ini adalah salah satu penyebab depresi pada konflik keluarga. Selanjutnya ada penggunaan media sosial. Oke, dari penggunaan media sosial sendiri, yang berlebihan itu dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental pada anak-anak maupun remaja. Nah, misal perbandingan diri dengan teman-teman di media sosial tuh seperti cyberbullying itu. Nah, dan paparan konten negatif dapat menyebabkan perasaan
pada individu tersebut itu rendah diri, merasa cemas, serta dirinya itu merasa kesepian. Contohnya, misal seorang individu sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya misal di platform Instagram. Nah, yaitu merasa iri melihat teman-temannya itu selalu terlihat bahagia di postingannya tersebut dan memiliki kehidupan yang sempurna. Nah, perasaan ini membuatnya merasa tidak cukup baik dan membuatnya semakin individu tersebut tuh menarik dirinya dari teman-temannya di dunia nyata tersebut. Nah, itu adalah salah satu penyebab depresi pada penggunaan media sosial. Oke, sampai saat ini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sepertinya dari kalian sudah memahami apa itu contoh gejala pada depresi serta penyebabnya ya. Oke. Habis ini kita akan menyimak video mengenai depresi. Kalian pasti pernah merasakan titik di mana kalian merasa putus asa, gelisah, tidak kuat dalam menghadapi masalah terus-menerus, yang membuat kalian stres, atau bahkan hingga melukai diri sendiri. Maka mungkin kalian sedang mengalami depresi. WHO, World Health Organization, menyatakan bahwa hampir 80-90% penyebab bunuh diri adalah karena mereka yang mengalami gangguan emosional, terutama pada depresi. Bahkan, ia menjadi penyebab terbesar kematian remaja dan dewasa pada rentang umur 15 tahun sampai dengan 29 tahun. Lalu, apa itu depresi? Depresi merupakan sebuah penyakit mental yang ditandai dengan rasa sedih berkepanjangan. Biasanya, depresi membuat kalian kehilangan minat, bahkan berhenti untuk melakukan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari secara terus-menerus, setidaknya selama 2 minggu. Selain itu, faktor lingkungan dan pengalaman individu menjadi sesuatu yang sangat berperan dalam memunculkan depresi. Seperti seseorang yang memiliki trauma karena kehilangan orang yang disayang dan dicintainya, atau juga mereka yang mengalami kasus pembulian. Ada beberapa gejala depresi yang bisa kalian rasakan, seperti perubahan nafsu makan, kehilangan energi dan kelelahan, mengalami gangguan tidur, gelisah, dan putus asa, sampai dengan munculnya keinginan untuk bunuh diri. Lantas, bagaimana agar depresi itu bisa kita cegah? Yang pertama kalian bisa lakukan adalah dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Selain itu, lakukan kegiatan outdoor seperti rekreasi atau berkumpul bersama teman, serta mulai mencoba untuk bicara dengan orang yang kalian percaya. Dan ingat, jika
Jika kalian merasa sudah mengalami gejala depresi, maka segeralah untuk menemui bantuan profesional seperti psikolog dan psikiater untuk memeriksa kesehatan mentalmu. Ayo hidup sehat tanpa depresi. Oke, kita sudah mengamati video mengenai depresi. Nah, dari kalian sendiri ada yang ingin mengasih tips cara mencegah depresi itu seperti apa dari video yang telah kalian amati? Ada yang ingin menjawab atau menambahkan? Sepertinya belum ada, Kak. Oke, lanjut saja Kak Juli. Oke, Kak. Oke, Baik. selanjutnya pemaparan materi akan dipaparkan oleh Kak Julistia. Dipersilahkan. Baik, apakah terdengar? Terdengar, Kak. Langsung saja, tips pencegahan depresi. Jadi, tipsnya itu ada beberapa tips. Yang pertama itu bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Kemudian, tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau kehidupan orang lain. Selanjutnya, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi. Apa aja sih seperti menikah, bercerai, pekerjaan, atau sekolah. Nah, itu bisa dibicarakan dengan teman atau profesional seperti psikolog, konselor, atau psikiater. Atau orang yang dekat atau yang kita sayangi untuk membantu melihat gambaran besarnya. Selanjutnya ada dukungan keluarga atau sosial dengan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. Selanjutnya, tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Bangunlah harga diri dan berpikir positif. Lalu, tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, dan melakukan aktivitas dengan lingkungan sekitar. Kemudian lebih religius, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu melakukan relaksasi untuk mengatasi stres, seperti olahraga, yoga, ataupun hobi-hobi kita. Lalu mencukupi kebutuhan tidur minimal selama 8 jam per hari. Yang terakhir ada hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Baik, jadi itu merupakan tips dari pencegahan depresi. Dari teman-teman mungkin? Iya, dari teman-teman. Gimana Kak Jul? Mungkin ada yang ingin tanyakan atau ingin menambahkan? Mungkin materi
pemaparan dari kita terlalu belibet atau kurang jelas. Oke, sepertinya dari teman-teman belum ada yang ingin ditanyakan Kak Jul. Bisa lanjut di next. Oke, Kak. Jadi, selanjutnya adalah minigame. Untuk minigamenya ini ada sebuah instruksi, yaitu sediakan sticky note atau kertas, lalu tulislah kata motivasi atau dukungan, contohnya banyak orang peduli dan siap membantu termasuk aku. Lalu tunjuk teman untuk membaca hasil, begitu sebaliknya dan dilakukan secara bergantian saling membaca. Tempel tulisan menjadi satu dalam kertas manila atau kertas pelangi. Nah, jadi berhubung pertemuan pada kali ini dilakukan secara daring begitu ya Kak Askia. Jadi kami merubahnya menjadi secara langsung lisan, diungkapkan secara lisan. Dan nantinya kami akan membuatkan itu di Canva. Jadi kita buat di Canva lalu bisa di-post teman-teman di SW maupun SG. Apakah dipahami teman-teman? Bagaimana? Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan mengenai game ini? Jika dari teman-teman kurang paham bisa langsung ditanyakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyiapkan kata motivasinya begitu.
Oke, dari kalian bisa mencari kata-kata penyemangat atau kata-kata hari ini untuk memberi semangat dengan teman-teman pada hari ini.